Di episode 4 kita sudah membahas mengenai hukum harapan. Lalu di episode kelima kita sudah membahas hukum kebalikan, berpikir positif dan menghadapi batasan diri. Di episode kali ini kita akan membahas beberapa hukum dalam menghadapi stres. Yang pertama adalah hukum ikhlas melepaskan. Sebagai manusia pasti kita pernah kehilangan sesuatu. Lebih buruknya sesuatu itu tak akan kembali lagi. Layaknya kekasih yang memutuskan kisah cinta. Mungkin pula kerabat yang terpisah oleh jarak. Mungkin pula ada juga yang terpisah oleh maut. Jika itu terjadi, maka tidak ada saran lain selain merelakan kepergiannya. Meyakini bahwa itulah hal yang terbaik. Jika sang kekasih memilih pergi, yakinlah kepergian itu adalah hal yang terbaik. Jika kerabat terpisah jarak, yakinlah bahwa perpisahan itu hanyalah sementara. Jika terkasih dijemput sang maut, yakinlah bahwa ia akhirnya mencapai tempat peristirahatan terbaik. Mengikhlaskan sesuatu yang tak bisa kita dapatkan adalah sebuah pilihan. Namun, pilihan ini akan membawa kita pada hal yang baru, yaitu sebuah kedamaian. Ikhlas artinya melepaskan atas nama Tuhan yang Maha Esa. Ikhlas artinya berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Ikhlas artinya yakin bahwa kebaikan Tuhan datang dari sisi Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dilanjutkan oleh hukum kegagalan. Awal kali sudah dijelaskan mengenai hukum harapan. Tapi walau kita telah membuat tangga harapan, kegagalan tetaplah datang. Karena kegagalan adalah sebuah hal yang pasti terjadi dalam mencapai tujuan. Kegagalan adalah sebuah pembelajaran. Mungkin kita mendengar kisah orang sukses. Kita tahu ilmu dan teorinya. Tapi teori hanya merangkum, tapi tidak berkisah secara detail. Maka pengalaman adalah hal yang mutlak. Namun pengalaman didapat dengan rasa pahit kegagalan. Pahit kegagalan layaknya sebuah kopi. Ia akan membuat manis ketika diminum bersama cemilan yang manis. Pahit kegagalan akan memaniskan keberhasilan, dan rasa manis keberhasilan akan menjadi sebuah candu. Candu akan keberhasilan akan menciptakan sebuah passion. Dan sebuah passion akan mendorong kepada kesuksesan selanjutnya. Sehingga jangan takut gagal dan jangan takut mencoba. Karena ketika tidak mencoba maka pilihannya adalah kegagalan. Ketika mencoba maka pilihannya akan menjadi gagal dan berhasil. Layaknya kucing Schrödinger. Kita tidak akan tahu apakah kucing itu hidup atau mati, kecuali kita berani membuka kotaknya. Selanjutnya adalah hukum memaafkan. Stres dapat juga diakibatkan karena dendam. Sikap enggan memaafkan kesalahan orang lain akan menjadi sebuah bumerang. Memaafkan adalah milik orang-orang yang besar. Memaafkan adalah hal yang sulit. Memaafkan akan mudah jika kita anggap sebagai amalan akhirat. Semakin besar kesalahan yang dimaafkan, maka semakin besar amalan yang akan datang. Layaknya kisah seorang ibu yang memaafkan pembunuh anaknya dan juga seorang ayah yang memaafkan pembunuh anaknya. Bahkan ada suami yang mampu memaafkan istrinya yang selingkuh dan tega membunuh anak mereka yang berusia 9 bulan. Maafkanlah kesalahan seseorang, karena manusia memang tak sempurna. Maafkanlah layaknya kamu melakukan kesalahan tersebut. Maafkanlah agar kita mendapat ganjaran akhirat. Maafkanlah karena memaafkan adalah jalanmu menuju sebuah kedewasaan. Oke teman-teman, tak terasa sudah 3 episode kesehatan mental yang membahas masalah depresi. Maka selanjutnya kita akan berganti ke topik yang berbeda. Sampai jumpa lagi, stay healthy everyone, bye-bye. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan program Generasi Z. Bagi kalian yang suka dengan program Generasi Z, silakan like, komen, dan subscribe di channel YouTube Reaksi Indonesia.
Serta juga kalian bisa men-follow Generasi Z di Spotify. Oke, see you next time everyone. Stay healthy and bye-bye.